Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Kamis 15 Agustus 2024. Seperti biasa kita akan memetakan satu hari ke depan di XAU USD dan beberapa pair utama lain. Kita nanti akan coba untuk mereview semuanya termasuk di XAU dan yang lain, sebagai bentuk koreksi dan kehati-hatian kita memperbaiki selalu kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Baik, sebelum saya lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading ya, bantu dengan subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita membagikan, semakin banyak pula nanti yang lebih teredukasi, sehingga lebih banyak yang bisa bertahan dan tentu bisa lebih baik dari sisi bisnis tradingnya. Kita akan memulai dari XAU dulu ya. Dari XAU kalau kita lihat yang kemarin perkirakan seperti ini ya, kita coba buat garis atau area pentingnya. Di atas kita tandai warna kuning, di bawah kita tandai warna kuning ya. Di area ini adalah area konsolidasi. Selama tidak di break, selama tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari supportnya, maka akan berada di kisaran itu, akan naik turun. Sehingga kita menempatkan posisi yang betul-betul harus sesuai dengan perhitungan kita. Dimanapun boleh, di bawah, di tengah, di atas, dan seterusnya. Yang paling penting sekali lagi bukan analisa kita tepat atau tidak. Yang paling penting sekecil apapun peluang kita bisa manfaatkan. Sesuai dengan target kita, sesuai dengan opini kita. Jadi kalau entry dimanapun boleh ya, tidak ada yang paling valid sekalipun. Jadi kalau misalkan kalau harusnya buy itu pas harganya di bawah, harga sell itu harusnya di atas. Dua-duanya punya peluang yang sama, sekalipun berada di rendah, paling rendah sekalipun, tidak menjamin 100% dia akan bergerak naik. Karena selalu ada sentimen, selalu ada pemain lain yang punya kepentingan, dan itu dipengaruhi secara global. Sehingga tidak usah kita pusing dengan posisi di bawah atau di atas, selama kita bisa membaca dengan baik, selama itu ada peluang yang bisa kita ambil, maka ambil saja. Dan selama kita bisa mempersiapkan semuanya, maka kerugian yang mungkin bisa saja terjadi, kita sudah siapkan antisipasinya. Sudah siap dengan resiko, sudah siap dengan peluangnya. Tentu ini yang dibutuhkan seorang trader. Skill yang inilah yang dibutuhkan. Bukan kalau kita analisa harusnya sesuai, kalau analisa buy harusnya harus naik, kalau analisa sell harus turun. Kalau kita entry buy, kudunya naik. Analisa sell, kudunya turun. Tidak seperti itu. Kalau kita betul-betul pengen memanfaatkan pergerakan-pergerakan yang ada, karena kita hanya bermain jangka pendek, sekali lagi kita hanya melakukan transaksi jangka pendek, memanfaatkan peluang di sana. Kecuali kita mau swing trading ya, nanti dipengaruhi oleh fundamental yang ini dan itu, tentunya nanti membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, masalahnya cocok apa enggak dengan style kita gitu ya. Baik, kita akan review dulu ya. Itu sebagai intro saja, sebagai pengingat buat teman-teman semuanya, biar menyadari bahwa dari sisi trading, di trading itu ada banyak yang bisa kita ambil ya. Dari peluangnya, dari potensinya kita bisa mengambil asalkan kita betul-betul jeli di sana. Kita coba untuk melihat kemarin ya, kalau kita perkirakan ini selama datar ini dia akan naik turun. Sehingga kita akan menunggu satu struktur yang lebih dominan, apakah naik atau turun ya. Bahkan kita perkirakan dulu akan koreksi ya, hari ini atau kemarin ya, kita perkirakan akan koreksi. Dari mana kita bisa membaca ini akan koreksi turun? Nah, silakan dilihat di analisa kemarin.
Kita perkirakan ketika dia bergerak turun, tentu tidak serta-merta kita langsung buy sell di sana. Ada area yang kita harus jaga, ada area yang harus kita perhatikan. Di situ ada level pentingnya, di mana ini kita jadikan supportnya. Kemudian kita menempatkan posisi, waktu itu kita menempatkan selnya di 2457.08. Meskipun tidak break, tetapi satu posisi tersentuh dulu di sana. Nah, inilah pentingnya kita memahami bagaimana kita membuat satu planning, ya, membuat satu simulasi kalau kita punya posisi yang sudah tersentuh. Yang pertama tentu kita lihat dari sisi teknikal, apakah di situ ada petunjuk dia turun yang kuat atau justru sebaliknya. Maka kalau kita lihat ditutup masih berada di area support dengan rejeksinya, ini masih ada peluang untuk kembali bergerak naik. Artinya akan berpeluang memantul kembali. Nah, sampai di mana memantulnya tidak terlalu kita berpikir jauh, ya. Tidak perlu kita harus hitung terlalu jauh. Intinya masih berada di kisaran resisten yang terdekat. Kemudian yang kedua, kita bisa recovery dan exit dengan cepat. Di mana kita recovery-nya? Kalau kita recovery, kalau sudah punya posisi sell di situ, maka tentu seharusnya kita mencari trigger, mencari petunjuk, ya, sehingga kekuatan bullish itu menjadi lebih dominan. Kita bisa menarik garis retracement dari merah ke merah, atau kita bisa menempatkan posisi baru kita di lebih dari setengah di warna merah, atau kita bisa menghitung dari titik entry itu seberapa kita resikokan, apakah 500 atau 400, ya. Itu adalah perhitungan masing-masing, ya, punya pertimbangan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan pips, ya, kita bergerak di kisaran 400 sampai 500, ya. Karena ini 400-nya berada di area supportnya, maka kita naikkan sedikit sehingga kira-kira di angka 500-an, ya, berada di 2462. Ini untuk recovery-nya. Sampai di mana? Sampai bisa meminimalkan tingkat kerugian, atau kalau perlu bisa profit sekalipun masih kecil, dan setelah itu segera exit. Kemudian kita bisa mengukur kekuatan naiknya dengan retracement, kira-kira ketika dia sudah mulai melewati area retracement, maka kita bisa memanfaatkan di situ, ya, sampai di mana? Sampai mendekati resisten. Kira-kira cukup enggak untuk space-nya untuk kita taking profit? Kalau cukup bisa manfaatkan, kalau tidak maka lebih baik ditunggu sampai break di atas atau memantul sekalian. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kemarin masuknya terlambat, ya, atau mungkin mengikutinya terlambat, tentu dua-duanya dapat peluang. Dari buy-nya dapat, dari sell-nya juga dapat. Bergerak naik dan turun kita perkirakan berada di area-area yang sudah kita tandai. Kalau dia naik, maka area jenuhnya atau titik tertingginya kemungkinan di 2495. Sebaliknya, ketika bergerak turun, kita perkirakan hanya akan berada di kisaran warna ungu yang kita tandai. Ini adalah area jenuhnya di 2434. Kalau kita amati, yang terjadi ini mendekati, dan setelah itu balik. Dengan demikian, tidak beda jauh, ya, tidak sampai terlalu meleset jauh, ya, akan mendekati. Kenapa seperti ini, selalu seperti ini? Karena kita tahu di pergerakan harian itu ada kekuatan yang rata-rata bisa terjadi, ya, yang kebanyakan terjadi seperti itu. Kalau kita amati dari hari-hari sebelumnya pun tidak terlalu beda jauh, tidak terlalu meleset jauh, ya. Tidak ada tiba-tiba satu hari itu melesatnya terlalu jauh, ya, kecuali ada news yang sangat signifikan, dan itu tentu sangat jarang sekali. Kalaupun bergerak sangat kuat, nanti akan ditunjukkan oleh kekuatan candle itu sendiri,
di mana dia akan melewati area-area pentingnya. Ada resisten, ada support yang akan dilewati dan di break di sana, termasuk area jenuhnya. Nah, ini untuk evaluasi di XAU ya. Kita coba beberapa lagi, mungkin sebagai pembanding dan sebagai pengingat juga. Kita coba masuk di Euro ya. Euro kemarin kita perkirakan akan bergerak naik ya. Kita perkirakan akan bergerak naik. Awalnya kita perkirakan turun, kemudian kita uji di area ini ya. Kita uji di area retrace atau di area support ini ya, ada support di sebelah kiri. Kita tandai dengan warna ungu ya, sebagai area target sekaligus sebagai area ujinya. Kemudian di atas juga kita tandai area resisten, sehingga menempatkan posisi itu di atas resisten ya. Lebih dominan naik berarti dia sudah mulai break di atas. Bagaimana jika posisi sell ini sudah tersentuh? Yang tentu kita sampaikan, tidak usah khawatir, karena yang penting bukan betul dan salah di dalam kita menempatkan posisi, tetapi bagaimana menyikapi ketika satu posisi tersentuh dan mulai berbalik. Maka yang kita perhitungkan adalah berapa resiko yang kita siapkan. Kalau di Euro antara 70 sampai 80, sehingga kalau misalnya di 80 itu berbenturan dengan resisten, maka dinaikkan ya di atas dari resisten. Sehingga kalau kita lihat, sekalipun di atas resisten kita recover, maka tetap saja bisa exit dengan baik. Karena posisi bergerak break dari resisten dan target itu sudah dicapai, tidak ada tanda-tanda pembalikan, akhirnya kembali naik. Kemudian pound sterling ya, kalau kita lihat pound sterling kita perkirakan langsung ambruk dari awal ya. Kita perkirakan jatuh, sehingga kita lebih fokus ke sell-nya dan dapat maksimal ternyata ya di sell-nya. Oke, itu mungkin yang bisa kita review. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentu bisa ikut mencicipi gurihnya profit, baik di Euro, di XAU, pound sterling, Bitcoin maupun yang lainnya. Baik, kita akan coba kembali untuk memetakan di XAU. Kita lihat dulu di D1-nya ya. Di D1-nya sudah terkonfirmasi akan bergerak turun lagi. Hanya saja apakah nanti butuh koreksi atau tidak, kita akan coba lihat ya. Masih terlalu jauh kalau kita amati di sana dari sisi supportnya. Kita cari apakah nanti berbenturan di situ, juga bisa menjadi pertimbangan kita untuk mengambil satu keputusan nanti. Dari sisi kecenderungan ya, dari sisi kecenderungan naik ini sudah mulai jenuh semuanya ya. Bisa jadi menjadi titik jenuhnya, kemudian mulai akan bergerak turun dan diuji lagi di supportnya. Ini sudah berdekatan dengan area supportnya, tinggal nanti kita manfaatkan ya. Berdekatan pun kalau jaraknya masih cukup untuk kita taking profit ya kita manfaatkan. Di D1 masih berpeluang turun, di H4 ini di H4 masih terkoreksi ya. Jadi kalau kita tarik di H4 ini masih terkoreksi turun, sehingga berpeluang kembali naik ya. Jadi kita gunakan yang mana? Kita ambil yang H1 dulu. Kita ambil yang satu yang terdekat, yang lebih potensial untuk saat ini. Kita lihat di H1-nya. Nah, di H1-nya ada koreksi naik, maka kita nanti akan menguji ketika dia bergerak turun. Kita akan menguji berada di area sampai resisten, atau kita coba dengan retestnya nanti di sana. Kemudian di area itu apakah nanti mampu dilewati, ditutup lebih tinggi atau sebaliknya. Nah, nanti kita amati lagi. Kalau dia tidak mampu break, maka akan kembali bergerak turun. Seperti ini. Kemudian mantul kembali. Dan seterusnya balik turun. Oke, kira-kira seperti ini kalau nanti dia bergerak turun. Nah, kita simulasikan yang kedua, jika ternyata break dari resisten,
Maka kira-kira simulasinya seperti apa? Ya, kita coba lihat di sini ada area koreksi berada di area resisten, masih dekat dengan resisten sehingga masih cukup beralasan. Kita ambil kalau dia berpeluang naik atau break dari resisten, nah kira-kira akan begini. Kemudian akan terkoreksi dan seterusnya, kalau dia tidak bisa break akan kembali bergerak naik. Nah, bisa juga nanti di area resisten juga nanti memantul dulu atau retest lagi. Setelahnya dia bisa kembali bergerak naik. Nah, ini ada simulasi dulu untuk yang pergerakannya atau arah pergerakannya. Sekarang kita cari area-area pentingnya untuk nanti kita targetkan dan kita exitnya. Dari historinya kita akan menggunakan daily range yang mana kita cari yang masih ideal, realistis, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ya. Kita menggunakan yang kemarin sehingga berpeluang kalau naik sampai di maksimal ya, maksimal di 2500 mungkin ya, 2487 ya, di 2487. Kemudian di posisi di bawah ketika dia bergerak turun kita akan lihat sampai di area supportnya di sini. Oke, itu perkiraan kita di area naik dan turunnya. Tinggal kita menempatkan entry-nya di mana ya. Silahkan disesuaikan dengan trigger masing-masing setelah candle-candle terbentuk, atau kita bisa merencanakan dengan menempatkan pending order. Misalkan kita menempatkan sell misalkan ya, atau di buy. Yang terpenting perhitungan kita cukup untuk exitnya. Ya, saya menempatkan ini bukan tanpa alasan. Dasar kita adalah satu, kecenderungannya masih merah, kemudian untuk exitnya juga tidak terlalu jauh ya. Oke, kita menempatkan di kisaran 2443. Selnya kita tempatkan di 2443. Poin 66. Oke, ini untuk selnya. Untuk target yang terdekat kita tempatkan berada di area level psikologisnya di kemarin di 2437,98. Lanjut, ketika masih kuat momentumnya kita akan targetkan lebih jauh, yakni berada di 2431 ya, kira-kira sekitar 800 ya, 600 ya. Kemudian untuk area jenuh, tadi kita perkirakan area jenuh itu berada di sini ya. Area jenuh jual kita perkirakan di 2416 ya. Tadi target yang kedua di 2431,22. Oke, ini target yang kedua, kemudian area jenuh di 2416. Area jenuh jual di 2416, nanti silakan disesuaikan saja. Ada space yang kosong juga nanti kalau ada momentumnya, kalau ada triggernya kita bisa manfaatkan di sini di area yang cukup jauh ini. Kemudian untuk posisi yang di atas, kita coba untuk menempatkan posisi buy-nya
Kita geser ke titik yang banyak disentuh ya. Kita geser ke titik yang banyak disentuh. Kemudian itu kita jadikan sebagai target nanti ya. Posisi buy-nya kita tempatkan di 2452.88 dengan target yang terdekat berada di 246 sekian ya. Target yang terdekat yang banyak disentuh yakni di 2460. Targetnya lebih tinggi karena trennya yang utama masih naik ya. Jadi lebih aman kita menggunakan target agak tinggi. Target berikutnya nanti kita lihat ya. Ini target yang pertama di 2460. Kemudian target selanjutnya kita akan tempatkan di atas retracement-nya, mendekati swing yang kita buat di kisaran 700 ya, di kisaran 700 yakni di 2466 2466.75. Kemudian untuk area jenuhnya kita perkirakan hari ini jenuh beli ya, kita perkirakan maksimum di 2487. Area jenuh beli berada di 2487 poin sekian ya. Nanti silakan diuji, silakan nanti diperhatikan di sini ya. Saya tandai dengan warna ungu seperti yang kemarin. Yang nyala biar kelihatan. Yang bawah termasuk kita tandai di warna ungu ya. Sebagai bentuk kehati-hatian. Apakah nanti pasti berbalik? Ya tidak ada yang pasti. Yang jelas kita nanti lihat gejalanya, lihat indikasinya. Kalau ada petunjuk berbalik, maka cari konfirmasinya, baru kita menempatkan posisinya. Dan jangan lupa perhatikan waktu yang berjalan. Ada waktu-waktu di mana market itu akan mulai berangsur-angsur mengecil atau mulai berangsur-angsur sepi karena ada sesi yang mulai berkurang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk diperhatikan. Dan buat teman-teman yang belum punya rencana trading, silahkan di-sketch sendiri. Sebagai bahan pertimbangan boleh melihat dari analisa orang, tapi keyakinan kita, dasar kita harus kita tetapkan sendiri sesuai dengan style kita. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bisa maksimum profit kita. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.